Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang prinsip dasar sosiologi. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Amanda Kusumawardani, Jasmine Janeta Wijaya, Heri Nur Cahyanti, dan Raisa Sonia Putri. Prinsip dasar sosiologi. Prinsip-prinsip dasar ilmu sosiologi. Istilah sosiologi diperkenalkan pada tahun 1839 oleh Auguste Comte di dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Selain itu juga, beliau dijuluki sebagai Bapak Sosiologi. Pengertian sosiologi tidak hanya itu saja, banyak tokoh lain yang mendefinisikan tentang sosiologi. Yang pertama, komunitas. Makna komunitas itu dapat diartikan sebagai persamaan tempat tinggal, ikatan kolektif, dan interaksi sosial. Yang kedua, individu. Ada beberapa teori makhluk individu dan sosial, antara lain teori nativisme, teori empirisme, dan teori konvergensi. Yang ketiga, interaksi sosial. Interaksi sosial akan terpenuhi akan adanya dua syarat, yakni kontak sosial dan komunikasi. Yang keempat, kelompok sosial. Perkembangan sosial atau kelompok dapat diuraikan menjadi 3 tahap, yakni tahap prafiliasi, tahap fungsional, dan tahap disolusi. Ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, bersifat empiris, yang artinya sosiologi itu didasarkan pada pengamatan dan penalaran. Pengamatan sendiri berarti semua yang berhubungan dengan panca indera manusia yang dialaminya dalam kehidupan sosial. Sedangkan penalaran berarti semua yang berhubungan dengan akal budi manusia atau yang bersifat rasional. Yang kedua, bersifat kumulatif, yang berarti teori sosiologi yang kita sebut di atas tidak sekaligus. Jadi, dia dibentuk dengan dasar teori lama yang disempurnakan, ditambah, diperluas, diperbaiki, dan semakin lama semakin baik. Yang ketiga, bersifat teoritis, artinya hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana hubungan itu merupakan hubungan sebab akibat atau saling mengakibatkan. Yang terakhir, bersifat non-etis, artinya sosiologi dalam usahanya menggambarkan dan menjelaskan masyarakat atau individu sama sekali tidak bermaksud untuk menanyakan apakah masyarakat dilihat dari segi moral baik atau tidak. Penerapan konsep dan metode disiplin sosiologi dalam mendeskripsikan, menganalisis, dan memecahkan masalah kesehatan. Dengan kata lain, sosiologi kesehatan merupakan penerapan ilmu sosial dalam mengkaji masalah kesehatan. Peran utama sosiologi dalam kesehatan adalah mendemonstrasikan dan memfokuskan perhatian pada pengaruh penting kondisi kultural, sosiostruktural, dan kekuatan kelembagaan yang berkaitan dengan health, healing, dan illness. Lingkup sosiologi kesehatan, yakni penyakit dan kesehatan. Kajian mengenai kesehatan selalu berhubungan dengan penyakit. Seringkali orang dikatakan sehat pada level tertentu apabila tidak menderita suatu penyakit pada level tertentu. Sebagai contoh, orang dikatakan sakit apabila tidak menjalankan peran sosial sebagaimana mestinya. Kriminalitas dan kekerasan. Kriminalitas dalam kacamata sosiologi kesehatan dapat dilihat baik sebagai pemicu stres suatu masyarakat atau output dari kondisi masyarakat itu sendiri. Kriminalitas dan kekerasan merupakan masalah sosial yang berhubungan erat dengan adanya suatu penyakit, baik pada tataran individual ataupun kolektif. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan tidak hanya dilihat sebagai prosedur teknis dalam menangani pasien dan berapa biayanya, namun juga peran institusi sosial yang menyediakan dari negara, rumah sakit, hingga keluarga. Intervensi kesehatan berbasis masyarakat.
Ruang lingkup ini membahas tentang bagaimana kolektivitas dan integrasi sosial menjadi determinan kondisi kesehatan suatu masyarakat dan juga menentukan pilihannya dalam menyelesaikan problem kesehatan. Intervensi untuk menangani masalah kesehatan didasari oleh pengetahuan akan kondisi sosial masyarakat tersebut. Kondisi mental. Bagaimana aspek mental seseorang mempengaruhi perilakunya sehingga berdampak pada stabilitas sosial masyarakat dan sebaliknya masuk dalam ruang lingkup sosiologi kesehatan. Pengetahuan dan kekuasaan. Sosiologi kesehatan menaruh perhatian pada hubungan yang timpang antara aktor sosial di bidang kesehatan. Misalnya, relasi antara dokter dan pasien. Dokter dilengkapi pengetahuan akan suatu penyakit yang diderita pasien melalui pemahaman terhadap gejalanya. Sedangkan pasien seringkali ditempatkan pada posisi yang tidak tahu apa-apa. Relasi yang timpang ini rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Distribusi informasi medis. Informasi menjadi salah satu elemen yang mempengaruhi seberapa tinggi pengetahuan seseorang terhadap suatu kondisi kesehatan atau penyakit yang dialaminya. Informasi tentang obat-obatan, penyakit, dan kesehatan bisa menjadi wilayah dominasi aktor-aktor tertentu, seperti apoteker, dokter, tabib, bahkan sampai dengan dukun. Kebijakan kesehatan masyarakat. Subdisiplin ini juga mendiskusikan tentang bagaimana memformulasikan kebijakan terkait kesehatan masyarakat yang tepat sasaran. Tidak hanya apa saja bentuk kebijakannya, tetapi juga siapa aktor yang mengeksekusikannya, siapa target intervensinya, apa dampak yang mungkin ditimbulkan, dan lain sebagainya. Contoh sosiologi kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, orang Cina percaya bahwa dua prinsip dasar dunia, kekuatan yin dan yang mengatur dunia dan memberikan kekuatan pada manusia. Berbagai bagian tubuh dikaitkan dengan prinsip yin dan yang. Kedua, pengobatan jamu-jamuan dan obat-obatan tradisional bertujuan untuk menyeimbangkan kekuatan yin dan yang. Ketiga, orang Jepang lebih suka menggunakan komunikasi nonverbal. Mereka menghargai kesunyian. Keempat, dalam berkomunikasi dengan orang Jepang, perawat sebaiknya menghindari kontak mata secara langsung, karena ekspresi emosi, tertawa atau tersenyum mungkin menunjukkan sikap marah atau sedih. Yang kelima, orang Asia melibatkan berbagai sumber perawatan kesehatan, termasuk kedokteran barat. Berbagai jenis pengobatan orang Asia antara lain jamu-jamuan atau herbal, akupuntur, akupresur, pengerokan, pencubitan, penyedotan darah atau kop. Yang keenam, bagi orang-orang Spanyol, Kuba, Amerika Tengah dan Selatan, serta Meksiko, Pulau Karibia, mereka memandang kesehatan yang bagus adalah sebagai hasil keberuntungan atau nasib kesehatan hadiah dari Tuhan atas perilaku mereka yang baik. Gangguan kesehatan berarti hukuman dari Tuhan atas dosa-dosanya. Yang ketujuh, sosiologi kesehatan dan penyakit membutuhkan pendekatan analisis yang bersifat global sebab pengaruh faktor sosial yang bervariasi di seluruh dunia. Penyakit diperiksa dan dibandingkan berdasarkan pengobatan tradisional, ekonomi, agama, dan budaya yang khas untuk masing-masing daerah. Yang kedelapan, untuk mencegah penyebaran virus, maka diterapkan kebijakan-kebijakan menjaga jarak fisik kurang lebih 1-2 meter. Selain menjaga jarak physical distancing, terjadi perubahan dalam kebiasaan masyarakat yang harus selalu mengenakan masker ketika berada di luar rumah, harus rajin mencuci tangan, tidak berjabat tangan, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata-kata salah, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.